Hai sahabat cinta kimia, di video ini saya akan membahas masih di seputar struktur atom, yaitu tentang isotop. Di video sebelumnya kita sudah sedikit menyinggung kata isotop. Nah, apa itu isotop? Sebelum kita definisikan, coba perhatikan atom berikut ini. Ini adalah model atom hidrogen. Penggambarannya seperti model atom bor supaya lebih jelas terlihat perbedaannya. Yang pertama ini adalah model atom hidrogen dengan nomor atom 1 dan nomor massa 1. Berarti ia punya satu proton di inti dan satu elektron yang mengelilingi inti. Atau bisa disebut juga sebagai protium. Sekarang kita lihat gambar berikutnya ya. Masih atom hidrogen dengan nomor atom 1 dan nomor massa 2. Apabila kita bandingkan dengan gambar pertama, perbedaannya adalah pada atom ini ada satu neutron selain satu proton dan ada di inti. Atom hidrogen ini disebut juga sebagai deuterium. Yuk lanjut ke gambar selanjutnya. Ini dia atom hidrogen dengan nomor atom 1 dan nomor massa 3. Coba perhatikan, jika dibandingkan dengan gambar sebelumnya, atom ini memiliki lebih banyak neutron, yaitu ada 2 yang terdapat di inti atom. Atom hidrogen ini disebut tritium. Nah, masih ingatkah dengan penulisan lambang unsur? Kita bisa tuliskan dengan seperti ini, di mana X menunjukkan simbol unsur, A adalah nomor massa, dan Z merupakan nomor atom. Sekarang kita coba list jumlah partikel dari masing-masing jenis atom hidrogen ini. Yang pertama, jumlah proton atau Z. Protium memiliki 1 proton, deuterium memiliki 1, dan tritium juga punya 1 proton. Di mana proton bermuatan plus 1 dan bermassa 1 EMU. Bagaimana dengan elektronnya? Jumlah elektron itu sama dengan jumlah proton untuk atom netral. Maka jumlah elektron sama dengan jumlah proton ya. Kalau bermuatan bisa ditambah atau dikurangi dengan jumlah proton, tergantung besar muatannya. Elektron ini bermuatan minus 1 dan bermassa 1/2000 dari massa proton atau neutron. Partikel berikutnya adalah jumlah neutron. Untuk mencarinya mudah saja, yaitu tinggal kita kurangi nomor massa atau A dengan nomor atom atau Z. Hasilnya, protium tidak memiliki neutron, deuterium punya 1 neutron, dan tritium memiliki 2 neutron. Neutron ini tidak bermuatan atau netral dan bermassa 1 EMU. Ketiga atom ini adalah contoh dari isotop. Jadi bila kita definisikan, isotop adalah beberapa atom yang memiliki jumlah proton yang sama tetapi berbeda jumlah neutron yang dimiliki masing-masing atom tersebut. Atau dengan kata lain, unsurnya sejenis tapi nomor massanya berbeda. Tetapi teman-teman, perlu diingat bahwa hanya ada 1 atau 2 isotop dari unsur yang stabil. Berarti ada yang gak stabil dong. Dan yang gak stabil pasti akan selalu berusaha menuju kestabilan. Yes, betul sekali. Jadi, isotop unsur yang tidak stabil ini akan mengalami peluruhan radioaktif untuk membentuk unsur lain yang stabil. Dengan cara pemancaran sinar gamma misalnya, yang memiliki nomor massa dan nomor atom 0. Biasanya ini terjadi untuk inti atom yang berada dalam keadaan tereksitasi dan kembali ke keadaan dasar yang lebih stabil dengan memancarkan sinar gamma. Lalu bisa juga dengan peluruhan sinar alfa. Suatu inti atom yang tidak stabil bisa meluruh menjadi inti yang lebih ringan dengan memancarkan partikel alfa. Atau bisa disebut juga dengan inti atom helium yang memiliki nomor massa 4 dan nomor atom 2. Atau bisa juga dengan peluruhan sinar beta positif atau positron yang memiliki nomor massa 0. Artinya saat peluruhan tidak terjadi perubahan nomor massa atom dan nomor atomnya adalah plus 1.
Selanjutnya bisa juga dengan emisi proton. Nah, ini termasuk peluruhan radioaktif yang cukup langka karena protonnya terlepas dari inti atom. Biasanya ini bisa terjadi dari kondisi tereksitasi tinggi dan merupakan reaksi susulan setelah peluruhan beta. Nah, kalau tadi ada peluruhan beta positif, ada juga nih peluruhan partikel beta negatif atau juga disebut sebagai emisi elektron yang memiliki nomor massa 0 dan nomor atom minus 1. Selain itu ada juga emisi neutron dengan nomor massa 1 dan nomor atom 0, di mana neutron tersebut dilepaskan dari inti atom. Karena hanya neutron yang hilang, maka atom tersebut tidak mendapatkan atau tidak kehilangan proton. Jadi atom tersebut tidak menjadi unsur yang berbeda. Nah, selain mengalami peluruhan untuk mencapai kestabilan, isotop tidak stabil tersebut juga bisa menangkap elektron. Elektron yang ditangkap adalah elektron yang terdapat pada orbit atau kulitnya. Biasanya ini terjadi untuk inti atom yang kaya akan proton, sehingga ada kecenderungan untuk menangkap elektron dari kulit yang paling dekat dengan inti. Sekarang perhatikan contoh berikut ini. Gambar ini adalah model atom dari tritium yang tidak stabil. Tritium merupakan isotop radioaktif dari hidrogen, bisa disebut sebagai isotop H3 atau hidrogen 3. Karena tidak stabil, maka ia punya waktu paruh, yaitu selama 12,32 tahun. Dan untuk mencapai kestabilan, ia dapat mengalami peluruhan beta negatif atau emisi elektron dengan reaksi seperti ini, yaitu di samping mengemisikan elektron, ia juga menghasilkan ion helium yang bermuatan plus 1. Itu contohnya. Nah, sekarang yuk uji pengetahuanmu. Coba jawab soal-soal ini ya. Manakah pasangan atom di bawah ini yang termasuk isotop? Atom A dan B atau atom C dan D? Iya, waktu selesai. Nah, jawabannya adalah yaitu pasangan atom A dan B. Betul nggak jawaban kamu? Penjelasannya mudah saja, yaitu untuk pasangan A dan B ini memiliki jumlah proton yang sama, tetapi jumlah neutronnya berbeda. Itu ditunjukkan oleh nomor atom dan nomor massanya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Apakah X dan Y pada reaksi peluruhan di bawah ini? Silakan dijawab. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, waktu habis. Jawabannya adalah untuk X di peluruhan yang pertama, kita perhatikan itu unsur uranium dengan nomor atom 92 dan nomor massa 238 meluruh menjadi unsur thorium dengan nomor atom 90 dan nomor massa 234. Berarti selisih nomor atom keduanya adalah 2 dan selisih nomor massanya adalah 4. Apakah partikel yang punya nomor atom 2 dan nomor massa 4? Ya, betul. Jawabannya adalah partikel alfa. Selanjutnya bagaimana untuk Y? Thorium meluruh menjadi protaktinium. Ingat ya, Pa itu adalah protaktinium. Sering kita tertukar dengan palladium. Kalau palladium itu Pd. Oke, balik lagi ke sini. Protaktinium punya nomor atom 91 dan nomor massa 234. Jadi, selisih nomor atom dari thorium adalah 1 dan nomor massanya tidak berubah, yaitu 0. Partikel apakah itu? Yaitu partikel positron atau beta positif. Demikian teman-teman, makin seru kan belajar kimia? Tetap semangat ya, dan terus ikuti video-video selanjutnya. Sampai jumpa.